Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Syafira. Kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas komunikasi data. Kami dari kelompok 2. Kami dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Ilmu Komputer. Adapun materi yang kami akan mempresentasikan yaitu protokol model OSI yang akan mempresentasikan materi tersebut yaitu saya sendiri. Dan materi kedua adalah protokol TCP atau IP yang akan mempresentasikan yaitu teman saya Selfie. Dan materi ketiga trilayer yaitu teman saya Muhammad Sakti Maghribi. 1. Protokol model OSI. Pengertian model OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Informasional. Tujuan utama model OSI. Tujuan utama model OSI adalah membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layar yang berhubungan aliran komunikasi data. 7 lapisan pada model OSI. 1. Pitchcase layer. 2. Data link layer. 3. Network layer. 4. Transport layer. 5. Session layer. 6. Presentasi layer. 7. Application layer. Pengertian pitchcase layer. Untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensilnya, sinkronisasi bit, arsitektur, jaringan, topologi jaringan dan pengembalaan. Level ini juga mendefinisikan bagi niche dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. 2. Data link layer. Untuk menentukan bagian bit-bit data kelompok menjadi format yang disebut forum. Pada level ini terjadi kreasi kesalahan flow kontrol pengelamat perangkat keras seperti media access control unrest. 3. Network layer. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet dengan menggunakan router dan switch layer 3. 4. Transport layer. Sekian materi dari saya, dan materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Selfie. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya akan melanjutkan materi dari Tian Safira. Adapun judul materi yang saya akan bawakan yaitu protokol TCP. Apa sih protokol TCP itu? Protokol TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar tada antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Adapun manfaat atau kelebihan dari TCP atau IP yaitu yang pertama, sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. Yang kedua, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak serta bersifat open protokol standar. Yang ketiga, mampu digunakan mengidentifikasikan jaringan TCP atau IP lain dengan identitas yang berbeda, walaupun sifatnya adalah global. Yang keempat, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Adapun fungsi layar TCP atau IP, yang pertama, melakukan pengiriman file yang terenkripsi. Yang kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan memiliki pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Adapun yang terakhir yaitu melakukan fitur name server. Lapisan application atau lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Lapisan transport selanjutnya ada lapisan transport yang berfungsi untuk menjabatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layar ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP atau TCP. Lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address berguna untuk memasangkan antar kelompok pada jaringan. Lapisan network interface. Pada lapisan terakhir, protokol TCP atau IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer dengan transmisi khusus. Komputer memiliki kemampuan untuk mengirim paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik, ataupun secara nirkabel atau wireless. Demikian itulah materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya yang bernama Muhammad Sakti Maghribi. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Maghribi, NIM 20221094. Kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai protokol model OSI, protokol TCP/IP, dan tray layer. Kemudian selanjutnya tray layer. Berikut ada 7 layer yang terdapat dalam daftar OSI layer. Layer pertama yaitu physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi, jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan
mendefinisikan bagaimana Network Interface Chart atau NIC dapat berinteraksi. Layer yang kedua yaitu Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, tabel level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau match address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan operasi. Spesifikasi IEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MEC. Layer yang ketiga yaitu Network Layer. Network Layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3 atau 3 layer. Baiklah, terima kasih. Itulah paparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.